Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab 15, yaitu mengenai kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Di mana adapun pokok pembahasannya pada materi ini, yang pertama yaitu peran sistem keuangan dalam pembangunan. Umumnya, terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyeratkan seolah-olah sektor keuangan atau finansial kurang begitu nyata atau real. Kesan ini makin dipertegas oleh adanya pandangan bahwa sektor keuangan yang hanyalah buntut dari ekonomi real, seperti yang dikatakan ekonomi terkemuka oleh John Robinson, kemana dunia usaha mengarah, keuangan akan mengikut. Memang ada benarnya juga dari pernyataan ini hingga taraf tertentu permintaan atas layanan keuangan berasal dari kegiatan perusahaan non-finansial. Hackpedrick menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan pembangunan, bahwa pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa-masa awal pembangunan modern. Namun, begitu sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor keuangan menghasilkan begitu sistem keuangan yang sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya, terjadi hubungan timbal balik antar kedua belah pihak. Mengapa masalah keuangan ini sangat penting? Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkup perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan, yaitu yang pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, resiko penegasan harga atau pengumpulan atau pooling dan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan likuiditas aset, di mana baik inovasi di bidang teknologi maupun di bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern. Keduanya merupakan syarat perlu dan revolusi industri. Ketika pembangkit listrik tenaga uap dan air memerlukan investasi besar yang difasilitasi oleh inovasi di bidang perbankan, pembiayaan, dan asuransi. Keduanya diperlukan oleh negara-negara berkembang. Kenapa demikian? Karena untuk melanjutkan pembangunan ekonominya itu sendiri. Tetapi sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Dan sistem peraturan yang dirancang dengan baik menjadi syarat penting untuk mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menyebabkan kerugian tinggi bagi sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan-perbedaan antar sistem keuangan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Tentunya perbedaan ini sangat dominan. Kebijakan di mana pada negara maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya pemerintah yang sengaja dirancang untuk memperluas ekonomi pada saat terjadinya lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi, atau sebaliknya, untuk meredakan gejolak aktivitas ekonomi pada saat terjadinya kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi. Pada dasarnya, kebijakan moneter atau monetary policy bekerja pada dua variasi atau variabel ekonomi utama, yaitu jumlah tingkat penawaran uang beredar atau agregat, serta tingkat bunga, yaitu jumlah uang yang beredar atau money supply, uang kertal, ditambah dengan rekening koran bank umum. Dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini,
bahwa bertambahnya jumlah uang beredar akan memicu perluasan kegiatan ekonomi dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Ini merupakan teori monetaris kegiatan ekonomi. Para pendukungnya berpendapat bahwa dengan mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar, pemerintah negara maju dapat mengatur kegiatan perekonomian mereka dan mengendalikan inflasi. Sebaliknya, pasar dan lembaga keuangan di banyak negara berkembang, di mana pada negara berkembang pasar dan lembaga keuangannya sangat tidak terorganisasi, seringkali tergantung secara eksternal dan terfragmentasi. Banyak bank umum di negara-negara berkembang merupakan cabang luar negeri dan perusahaan perbankan swasta terkemuka di negara-negara maju. Oleh karena itu, orientasi mereka seperti halnya perusahaan multinasional cenderung memperhatikan situasi moneter eksternal ketimbang internal, di mana substitusi mata uang pada negara ini, di mana penggunaan mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, sebagai alat tukar untuk menggantikan atau digunakan bersama dengan mata uang lokal, misalnya peso Meksiko. Oleh karena itu, orientasi mereka, seperti halnya perusahaan multinasional, cenderung memperhatikan situasi moneter eksternal ketimbang internal. Kemampuan pemerintah negara berkembang untuk mengulasi jumlah uang beredar nasional makin terhambat oleh keterbukaan perekonomian mereka. Selanjutnya yaitu tentang liberalisasi keuangan, di mana liberalisasi keuangan ini adalah penghapusan beragam bentuk internasional pemerintah di pasar keuangan sehingga memungkinkan permintaan dan penawaran menentukan misalnya tingkat bunga yang berlaku. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda. Pasar uang terorganisasi yang kecil dan seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat mengenai batas atas tingkat bunga nominal. Sedangkan pasar uang tidak terorganisasi yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal dan juga dengan bunga yang sangat tinggi, yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapatan rendah. Selanjutnya yaitu peran bank sentral dan langkah alternatif. Peran bank sentral di negara-negara maju. Di negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika Serikat melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Kegiatan pokok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi umum, yaitu yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bankir bagi pemerintah. Yang ketiga, bankir bagi bank-bank umum domestik. Yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Yang kelima, operator kebijakan moneter dan kredit. Bank sentral itu sendiri adalah lembaga keuangan utama yang bertanggung jawab dalam menerbitkan mata uang negara, mengelola cadangan, menerapkan kebijakan moneter, dan menyediakan layanan perbankan bagi pemerintah dan bank umum. Dewan Mata Uang atau Dewan Mata Uang yaitu Currency Board menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar, tetapi ini merupakan pengaturan alternatif klasik bagi bank sentral.
Dewan Mata Uang itu sendiri adalah bentuk bank sentral yang menerbitkan mata uang domestik untuk pertukaran valuta asing pada nilai tukar yang telah ditetapkan. Lembaga alternatif bank sentral. Terdapat beberapa alternatif terhadap bank sentral. Yang pertama, lembaga bank sentral transisional dapat dibentuk sebagai langkah menengah antara Dewan Mata Uang dan bank sentral, dan pemerintah memberikan pengaruh besar pada kegiatan keuangannya. Selanjutnya yaitu studi IMF di mana melaporkan adanya tren global menuju otonomi bank sentral yang mungkin meningkatkan dengan menggunakan indeks otonomi alternatif dan 4 pola umum yang diidentifikasi selama periode tertentu, yaitu yang pertama, terdapat pergeseran dalam lembaga perbankan. Yang kedua, mayoritas bank sentral telah diberikan tanggung jawab untuk menetapkan stabilitas harga. Yang ketiga, terdapat perbedaan di antara bank sentral mengenai isu supervisi sektor keuangan. Yang keempat, partisipasi dalam penyatuan mata uang. Selanjutnya, peran bank pembangunan. Bank pembangunan itu sendiri adalah lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang menawarkan dana berjangka menengah dan jangka panjang bagi menciptakan atau ekspansi usaha industri. Untuk memfasilitasi pertumbuhan industri dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh kelangkaan modal finansial, Bank Pembangunan berupaya untuk meningkatkan modal yang sedari awal difokuskan pada 2 sumber utama, yaitu yang pertama pinjaman bilateral dan multilateral dari badan bantuan nasional seperti US Agency for International Development atau USAID, dan dari badan donor internasional seperti Bank Dunia. Dan yang kedua yaitu pinjaman dari pemerintah negara mereka sendiri. Kemudian, pembiayaan informasi dan maraknya pembiayaan mikro. Yang pertama yaitu pembiayaan informasi tradisional. Pembiayaan informasi adalah partisipasi atau pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal, misalnya pinjaman antar anggota keluarga. Di mana beragam bentuk pembiayaan informasi ini telah muncul untuk menggantikan peran lintah darat dan tukang gadai dalam beberapa aspek. Contohnya yaitu arisan dan skema pinjaman kelompok. Dalam arisan sendiri seperti Rotation Saving and Credit Association ROSCA yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Ghana, Filipina, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, lembaga pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro itu sendiri adalah layanan keuangan antara lain kredit yang diberikan dalam jumlah kecil kepada mereka yang tidak memiliki akses kredit formal atau memiliki akses pinjaman dengan ketentuan yang memberatkan, termasuk juga tabungan mikro dan asuransi mikro. Selain itu juga kredit mikro.
MFI 3 perdebatan kebijakan mutakhir. Sebuah perdebatan terjadi antara komoditas kredit usaha mikro mengenai kelayakan pemberian subsidi, dikenal sebagai perpecahan pembiayaan mikro. Perdebatan ini berlangsung antara kubu konsultatif Group to Assess the Poor atau CGAP, sebuah konsorsium donor yang bermarkas dalam struktur Bank Dunia, dan donor arus utama lainnya melawan kubu LSM dan ekonomi akademis lain. Perdebatan ketiga masih terkait dengan dua perdebatan pertama, adalah mengenai apakah MFI harus menjalani komersialisasi atau commercialization, di mana LSM nirlaba yang menyediakan pembiayaan mikro diubah menjadi bank pencari laba. Komersialisasi yaitu proses di mana LSM atau organisasi nirlaba yang menyediakan pembiayaan mikro diubah menjadi bank yang menjadi laba. Selanjutnya yaitu potensi keterbatasan pembiayaan mikro sebagai strategi pembangunan. Pembiayaan mikro itu sendiri memiliki beberapa potensi keterbatasan penting. Kredit mikro awalnya diciptakan dan masih dipasarkan sebagai pembiayaan bagi usaha mikro. Tetapi sebagian orang mungkin lebih memilih untuk menerima upah dan gaji reguler ketimbang menjalankan usaha mikro yang berisiko. Meskipun bukti sistematisnya minim, wawancara dengan para pekerja pabrik di negara berkembang seperti Peru dan Bangladesh menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang dulunya merupakan wirausahawan mikro yang meninggalkan bisnis dan memilih pekerja tetap. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reformasi sistem keuangan, di mana di sini akan membahas tentang liberalisasi keuangan, tingkat bunga real, tabungan, dan investasi. Pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjam besar bersamaan dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang selama tahun 1980-an, resesi global tahun 1981 sampai 1982 dan 1987 menguak betapa rentannya pinjaman bank pembangunan sehingga pada akhirnya hampir semua atau setengah dari bank ini melaporkan adanya 50% atau lebih pinjaman yang masih tertunggak, dan seperempat pinjaman lainnya melewati batas jatuh tempo. Kebijakan keuangan dan peran negara. Apakah liberalisasi keuangan itu berarti bahwa pemerintah di negara-negara berkembang tidak memiliki peran dalam sektor keuangan? Dalam upaya pengidentifikasian bagaimana pemerintah seharusnya bertindak agar dapat memainkan peran efektif dalam pasar keuangan yang telah diliberalisasikan, Joseph Stiglitz, peraih Nobel tahun 2001, dan para rekan penulisnya mengenai 7 kegagalan pasar yang mendorong potensi keuangan sangatlah peran intervensi pemerintah. Argumennya yaitu bahwa pasar keuangan sangatlah berbeda dari pasar lainnya, dan bahwa sebagian besar alasan utama meliberalisasikan pasar keuangan tidak didasarkan pada pemahaman ekonomi yang memadai tentang bagaimana pasar itu bekerja maupun pada cakupan potensial dari intervensi pemerintah. Adapun 7 potensi kegagalan pasar itu yaitu yang pertama, sifat atau barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan. Yang kedua, eksternalitas pemantauan, seleksi, dan pemberian pinjaman.
Yang ketiga, eksternalitas gangguan keuangan. Yang keempat, pasar yang hilang atau tidak lengkap. Yang kelima, persaingan yang tidak sempurna. Yang keenam, tidak efisiensinya pasar-pasar yang kompetitif di sektor keuangan. Yang ketujuh, investor yang tidak memiliki informasi. Selanjutnya yaitu tentang perdebatan atas peranan pasar saham. Beberapa peraturan mengenai memiliki dampak yang menghambat pengembangan dan perluasan pasar saham. Contoh utamanya adalah peraturan repatriasi modal yang sangat membatasi jumlah keuangan yang dapat dibawa ke luar negeri oleh investor asing. Adanya matriks dalam investasi secara langsung, di mana terdapat persoalan signifikan dari tingkat ketergantungan pada pasar saham. Banyak pertanyaan yang belum menjawab terkaitan dengan peran perantaraan keuangan secara umum dan pasar saham secara khusus. Dalam pembangunan ekonomi, hal ini tentu akan menjadi bidang pembahasan kebijakan yang akan makin sering dibicarakan pada tahun-tahun mendatang. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal untuk pembangunan, di mana yang pertama stabilitas makro dan mobilisasi sumber daya. Di sini membahas tentang perpajakan, di mana ada yang dinamakan dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung pada individu atau suatu dunia usaha-usaha lainnya, seperti pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dikenakan juga untuk individu atau kelompok tertentu dengan cara tidak langsung, seperti biaya impor dan ekspor, pajak pertambahan nilai, pajak cukai, dan pajak penjualan menjadi sumber utama pendapatan fiskal bagi banyak negara berkembang. Pajak penghasilan perusahaan yaitu secara umum potensi pajak suatu negara bergantung pada 5 faktor. Yang pertama, tingkat pendapatan real per kapita. Yang kedua, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan real tersebut. Yang ketiga, struktur perindustrian dalam perekonomian dan arti penting dari berbagai jenis kegiatan ekonomi. Yang keempat, tatanan sosial, politik, dan kelembagaan serta kekuatan relatif dari berbagai kelompok. Yang kelima, kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas badan pengumpulan pajak pemerintah. Pajak penghasilan individu, pajak dibagi beberapa bagian. Yang pertama, pajak penghasilan individu dan pajak kepemilikan. Pajak penghasilan menghasilkan pendapatan pajak yang jauh lebih rendah sebagai proporsi dari GDP di negara-negara berkembang. Kedua, pajak penghasilan perusahaan. Itu pajak terhadap laba atau keuntungan suatu perusahaan. Ketiga, pajak tidak langsung atas komoditas. Sumber tunggal terbesar dari pendapatan publik di negara-negara berkembang adalah pajak atas komoditas dalam bentuk proyek impor. Selanjutnya yaitu persoalan administrasi perpajakan. Persoalan ini akan muncul ketika kemampuan negara-negara berkembang untuk mengumpulkan pajak bagi progres belanja pemerintah tidak berjalan secara lancar dan tidak berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara dan privatisasi. Badan usaha milik negara ini atau BUMN adalah perusahaan negara dan badan perusahaan negara dan badan pemerintahan, misalnya Dewan Pemasaran Produk Pertanian, dan dimiliki dan diproduksi oleh pemerintah.
seperti Pertamina dan sebagainya. Meningkatkan kinerja BUMN. Ada beberapa faktor berkontribusi pada buruknya kinerja BUMN dari segi profitabilitas dan efisiensi. Mungkin yang terpenting adalah bahwa BUMN berbeda dari perusahaan swasta dan artian BUMN diharapkan mengejar tujuan komersial dan sosial. Dilihat dari privatisasi atau teori dan pengalaman, opsi kedua privatisasi ini, badan usaha milik negara dalam sektor produksi dan keuangan bersandar pada hipotesis neoklasik bahwa kepemilikan swasta menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dari pertumbuhan yang lebih pesat atau dari pemerintah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.